Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita. Ya, seringkali yang terjadi dalam hidup kita justru sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah kita baca. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu, apa aja? Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itu yang seharusnya kita pikirkan. Tetapi sebaliknya, pada kenyataannya seringkali yang terjadi, orang mikirnya yang sebaliknya dari itu. Memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan sampai memusingkan perkara-perkara yang tidak seharusnya menjadi bahan pemikiran kita. Hal yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan, kecurigaan, kesalahpahaman. Ya, jadi memikirkan hal-hal yang kita sendiri sepertinya nggak suka dengan itu. Tetapi justru itu yang dipikirkan oleh orang. Hati-hati ya. Tuhan mengajarkan kita memikirkan apa yang baik. Dengan kata lain, berpikir positif. Tetapi manusia punya kecenderungan lebih memikirkan hal-hal yang negatif, yang buruk, hal-hal yang penuh dengan ketakutan, yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, hal-hal yang ya itu sebetulnya yang namanya memikirkan kan belum tentu terjadi. Tetapi dengan kita memikirkan yang negatif, maka itu pun bisa terjadi atas hidup kita. Hati-hati. Ya, karena itu firman Tuhan mengingatkan supaya kita berpikir positif. Semua yang benar, yang mulia, yang adil dan sebagainya yang kita baca tadi. Coba pikirkan itu semua. Kalau menghadapi segala sesuatu, coba pikirkan yang baik. Ya, jangan kita justru sebaliknya. Kalau kita terlalu sering memikirkan yang negatif, maka justru yang negatif itu yang seringkali itu juga terjadi atas hidup kita. Ada yang mengatakan gini, jadilah seperti yang kau percaya. Jadi seperti imanmu. Jadi kalau kita memikirkan yang negatif tanpa disadari, kita mengimani itu.
Orang yang khawatir, orang yang takut untuk sesuatu yang kita tidak tahu atau yang akan terjadi. Padahal belum terjadi, udah ketakutan luar biasa. Yang akhirnya justru itu seringkali terjadi atas hidup orang itu. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan kita mau diarahkan, diatur, ya, dikendalikan pikiran kita untuk memikirkan yang buruk yang kita aja nggak suka. Coba pikirkan yang baik, yang manis, yang indah. Ya, pikirkan yang positif, jangan yang negatif. Nah, kita percaya bahwa yang kita pikirkan itu yang positif itu juga terjadi atas hidup kita. Ya, jadi intinya semua bergantung kepada kita. Mau memikirkan yang positif atau negatif. Berpikir yang baik atau yang buruk. Berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menyedihkan. Berpikir tentang pengharapan, wah yang hari depan penuh harapan. Atau sebaliknya berpikir tentang ketakutan, tentang intimidasi, ya, tentang istilahnya keputusasaan tanpa pengharapan. Nah, semua bergantung kepada kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita supaya kita memikirkan segala yang positif, segala yang baik, segala yang indah, segala yang dijanjikan Tuhan itu semuanya. Jangan mau kita diperdayai memikirkan yang buruk loh, yang buruk kok dibikin pusing, ya. Hal yang menakutkan kok dibikin pusing. Nah, tetapi pada kenyataannya seringkali kan gitu ya. Saya mengajak kita, ayo berubah cara berpikir kita. Ya, jangan mau kita diperdayai oleh iblis dengan tipu dayanya. Sehingga kita memikirkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak semestinya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, jadi belajar untuk berpikir positif. Dan kita percaya apa yang kita pikirkan yaitu yang positif, yang baik itu boleh terjadi atas hidup kita. Sebaliknya kalau kita berpikir yang negatif, itu pun juga terjadi. Pilihan di tangan kita. Mana yang kita pilih? Tetapi ingat, firman Tuhan menekankan. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Jangan pikirkan yang sebaliknya. Ya, supaya yang baik itu juga terjadi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau belajar hari ini untuk berpikir yang positif, yang benar, yang adil, yang manis, yang indah. Dan bukan sebaliknya, berpikir yang menakutkan, kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal yang negatif lainnya. Kamu tinggalkan itu Tuhan. Kamu belajar memandang kepada Tuhan. Tetap percaya dan tidak berpikir negatif. Sekalipun kadang Tuhan izinkan sesuatu yang kurang baik terjadi. Tetapi kami mau percaya di balik semua yang kelihatan tidak baik, sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi hidup kami. Kami mau tetap percaya Tuhan dan kami mau Tuhan supaya kami terus berpikir positif tentang apa yang baik yang dari Tuhan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan hidup kami hari ini. Mohon pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.